dilihat oleh siapapun dia boleh menyembunyikan itu, tapi kepada Allah dia tidak bisa sembunyikan. Pantas kalau Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min sha'imin hadduhu min siyamihil zuhi wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh dari puasa itu sedikit pun pahalanya, kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Subhanallah. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 2 poin saja ini. Yang pertama, Allah menginginkan kita dalam tarbiyah itu, pendidikan di Ramadan itu, melatih diri untuk membiasakan menahan diri dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun itu halal. Jadi kalau di Ramadan kita sudah terbiasa menjadi menahan diri dari yang halal, apalagi yang haram. Makanya orang yang berpuasa yang lulus dari Ramadan itu pertama, sehingga dia menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun itu pertama, seorang yang takwa, yang terdidik di Ramadan itu adalah orang yang paling pandai menahan diri dari sesuatu yang mubah, apalagi yang syubhat, yang diragu-ragukan, sehingga ketika di bulan Ramadan itu tampak perbuatannya itu, kebiasaannya itu dari hasil tarbiyah Ramadan bahwa dia pasti sangat berhati-hati. Semua orang tahu bahwa mencuri itu haram. Semua orang tahu, kaum muslimin terutama, bahwa khamar itu haram hukumnya. Bahkan setiap orang awam tanpa kecuali harus paham mana yang halal, mana yang haram. Karena dia sudah lulus dari Ramadan itu, maka dia sangat berhati-hati terhadap yang syubhat, apalagi yang haram. Semua orang takut korupsi, tapi kenapa orang masih melakukannya? Semua orang tahu bahwa zina itu haram, tapi kenapa orang masih melakukannya? Semua orang tahu bahwa khamar itu haram, tapi kenapa orang masih nekat melakukannya? Karena rasa takutnya itu kalah dengan kehendak hawa nafsunya. Jadi orang yang rasa takutnya lebih dominan ketimbang hawa nafsunya yang terdidik di Ramadan yang Allah suruh kendalikan itu, maka dia termasuk orang yang takwa itu. Karena takwa itu hanya bisa dicapai dengan cara seseorang yang mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga tunduk kepada Allah dan menjadikan setannya tidak berkutik. Itu orang yang mencapai derajat takwa. Subhanallah, kalau sudah demikian seorang mukmin, maka insya Allah dunia, insya Allah dalam kondisi apapun rasanya enak, rasanya kebahagiaan, ketenangan itu dirasakan terus. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang takwa, atau takwa itu artinya cinta. Jadi orang yang lulus dari Ramadan itu, dia cinta hartanya, dia cinta jabatannya, dia cinta anak istrinya, itu fitrah, wajar, memang boleh, tidak mengapa. Tapi dia, apa yang dia cintai itu seluruhnya dia arahkan dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dia cintai itu jadi wasilah, jadi sarana bagaimana supaya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mencintainya. Karena sudah begini, subhanallah, enak nikmat seorang mukmin bahwa kecintaannya terhadap sesuatu yang merupakan fitrah naluri bagi dia, yang diciptakan oleh Allah dalam rangka itu memang, kemudian semuanya dijadikan sebagai sarana dalam rangka mencintai Allah, lalu Allah mencintainya. Itulah poin. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang yang lulus dari Ramadan. Karena itu orang-orang yang lulus dari Ramadan itu ketika memasuki bulan Syawal seperti sekarang ini, ibadahnya semakin meningkat sebagaimana arti Syawal tadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika selesai Ramadan memasuki bulan Syawal, mungkin setelah sepekan berlalu Ramadan itu kemudian dimulai dengan puasa Syawal yang di bulan Ramadan 30 hari dan di bulan Syawal 6 hari. Rasulullah SAW
bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh sebagaimana diwajibkannya, kemudian dia lanjutkan puasa di bulan Syawal, maka sama saja nilainya dia berpuasa selama setahun penuh. Subhanallah. Berarti hanya Ramadan dengan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. Apalagi ditambah dengan Senin Kamis, ditambah lagi dengan Ayyamul Bid, 3 hari dalam setiap bulan-bulan di bulan Hijriyah. Atau apalagi orang yang berpuasa sehari puasa, sehari buka, sama dengan puasa Nabi Daud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang seperti ini ada satu surga namanya Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan itu adalah surga yang dikhususkan tidak dimasuki kecuali orang yang banyak berpuasa-puasa sunnah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa berbahagianya seorang mukmin itu. Karena itu ketika di luar Ramadan seperti bulan Syawal sekarang ini, orang-orang yang cinta, senang menghidupkan ibadah-ibadah sunnah seakan-akan ibadah wajib itu, dia baru merasakan nikmat dan lezatnya ibadah. Bahkan termasuk di dalamnya merasakan nikmat dan lezatnya iman. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita pernah atau kadang-kadang merasakan nikmat dan lezatnya ibadah itu? Sudahkah kita merasakan nikmatnya iman itu? Sehingga semakin bertambah ibadah, semakin bertambah iman, maka semakin bahagia hidup kita. Jangan sampai sebaliknya, semakin bertambah ibadah, semakin bertambah ilmu, tapi semakin gersang hati kita. Maka itu jadi pertanyaan besar. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan, cara melakukannya belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Atau yang kedua, boleh jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sekedar hanya gerakan-gerakannya saja, tidak punya ruh. Dan di dalam Islam, ibadah yang diperintahkan itu tidak hanya bersifat lahiriah, tapi juga bersifat rohaniah, peningkatan kualitas ruhiyah rohani kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu dalam khutbah yang singkat ini, mari kita menjaga ibadah, hasil dari ibadah Ramadan itu. Karena ketika orang beribadah di bulan Ramadan, ada 3 golongan. Bahkan ketika keluar atau selesai dari Ramadan itu, yang pertama adalah orang yang ketika memasuki Ramadan, bahkan dia hidup di dalam bulan Ramadan itu sampai dia melewatinya, semangatnya biasa-biasa saja. Bahkan dia merasa keberatan ketika datangnya Ramadan itu, sehingga kemaksiatannya, kebiasaan buruknya tidak pernah hilang, selalu dia lakukan. Ini orang yang paling merugi dalam hidupnya, dan ini hampir mayoritas di umat ini. Yang kedua, ada orang yang ketika Ramadan datang, dia bersemangat dan dia mengisi Ramadan itu dengan penuh ibadah, beda dengan ibadah-ibadah di luar Ramadan. Tapi begitu Ramadan lewat, dia pun berhenti, semangat ibadahnya hilang, lenyap di telan masa. Seakan-akan bahwa Ramadan itu beda dengan di luar Ramadan. Padahal sadar atau tidak, Ramadan itu hanya bulan tarbiyah latihan. Karena kita juga hampir seperti HP itu, kadang-kadang mesti dicas iman. Kalau HP baterainya dicas, kalau kita imannya perlu dicas. Kalau tidak dicas, dikondisikan dengan situasi dan kondisi tertentu, dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kita manusia punya hawa nafsu. Kadang iman hanya 1 detik, kadang iman hanya 1 jam ketika berada di kondisi tertentu. Tapi begitu keluar, iman kita lenyap entah kemana. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibadah model yang kedua ini ibadah musiman, hamba Ramadhaniyah namanya. Ibadahnya musiman, ketika musim saja Ramadan ibadahnya lagi. Begitu selesai ya sudah selesai. Adapun yang ketiga adalah orang yang memang biasa terlatih ibadah jadi dambaan hatinya, sehingga begitu kondisi misalnya di Ramadan, pahalanya meningkat. Ibadah sunnah sama dengan wajib. Salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 27 derajat kita salat wajib. Dan ibadah salat wajibnya itu sampai dari 100 sampai 700 kali. 1 kali ibadah salat wajib di bulan Ramadan sama dengan 700 kali lipat, 700 kebalikan. Bahkan tadi Allah katakan, hanya Allah yang paling
tahu bagaimana nilai, kita tidak tahu. Sangat banyak. Karena itu Ramadan adalah bulan kebajikan yang sulit dihitung jumlahnya itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang golongan ketiga ini, begitu di Ramadan semangat, di luar Ramadan tetap semangat. Dia ruhnya tetap stabil. Walaupun karena dia manusia, imannya kadang dia naik, kadang dia turun. Biasa. Tapi ketika imannya naik, dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah itu. Ketika imannya sedang melemah, turun tapi tidak di bawah standar. Dia minimal tidak meninggalkan yang wajib. Ini orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kondisikan hati, pikiran, seluruh jiwa dan raga kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan orientasi hidup kita bahwa kita ini adalah hamba, dan tugas hamba tidak ada lain kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdha yang kita tunaikan seperti Jumat ini, ibadah mahdha yang kita telah tunaikan seperti dalam satu bulan Ramadan itu, bahkan di bulan Syawal menjadi bulan peningkatan itu, harus ditunjang dengan ibadah yang sifatnya ghairu mahdha. Kalau ibadah mahdha adalah bagaimana Allah mendidik kita menjadi saleh secara individu, dan ibadah ghairu mahdha itu ibadah yang pengertiannya umum itu, Allah mengajarkan kita menjadi saleh secara sosial. Kalau di Ramadan puasa ibadah mahdha ditutup dengan harus bayar zakat, itu ibadah mahdha pula, tapi ibadah mahdha yang berdimensi sosial. Zakat ibadah yang caranya diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan contoh Nabi, tapi berdimensi sosial. Oleh karena itu di dalam Ramadan sampai kita di sholat Id itu, Allah mendidik kita menjadi saleh secara individu dan saleh secara sosial. Setelah itu pun sekarang kembali ke kampus, mengkaji ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengasah wawasan dan pemikiran, sehingga pemikiran dan wawasan yang luas itu ibadah. Bahkan ilmu itu jauh lebih bernilai daripada ibadah yang mahdha biasa dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu mendahului amal. Jadi sebelum amal mesti ilmunya benar. Jika ilmunya benar, dipastikan amalnya pasti benar. Jika ilmunya tidak benar, pasti amalnya juga akan keliru. Dan salah satu syarat Allah terima amal itu, pertama niatnya lurus karena Allah dan caranya benar. Kalau dalam ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin dalam ilmu pengetahuan yang kita kembangkan seperti sekarang ini, harus sesuai dengan substansi dan teori yang benar, dan ilmu yang kita kaji itu bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang soleh. Semakin kita teliti, semakin soleh. Apapun disiplin ilmu kita, ahli ekonomi, ahli hukum, bidang politik, pertanian, sosial, seluruh aspek itu menjadikan kita semakin soleh. Kalau seperti ini, subhanallah, begitulah sebenarnya ciri seorang mukmin itu. Jadi seorang mukmin itu secara spiritualitas, kualitas dan kuantitasnya, secara spiritualitas adalah akidahnya lurus, tauhidnya benar, ibadahnya juga benar, akhlaknya semakin baik. Kemudian yang kedua, semakin bertambahnya ilmu, wawasannya luas, meningkatnya amal, kemudian dia seorang intelektual yang beriman. Dan yang terakhir,
semakin beriman dengan ilmu itu, maka semakin sempurna bahwa dia seorang hamba. Sebagaimana hadis yang Khatib bacakan pada mukadimah tadi, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan tetap ada di kalangan umatku ini orang-orang yang menghidupkan kebenaran ilmu, kebenaran, orang-orang yang menghidupkan kebenaran ini. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun. Mereka tidak akan berubah semangatnya, tidak akan melemah gairahnya. Dia tidak akan pernah kecewa dalam hal apapun. Dia tetap tumbuh semangatnya karena ilmunya hidup di jiwa, sehingga sampai datang pertolongan Allah. Allah menangkan di dunia, apalagi di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru lillahi fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.